Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TRKA 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek akhir mata kuliah keamanan siber dengan judul proyek Pengaruh Serangan Slow HTTP DOS terhadap layanan web studi eksperimental dengan slow HTTP test. Anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Antonio Banggas Gregory Sinaga dengan NIM J0304211102, Muhammad Al-Ghifari dengan NIM J0304211003, dan Tiara Safitrah dengan NIM J0304211078. Latar belakang dari pengerjaan proyek ini yaitu semakin berkembangnya internet akan meningkatkan potensi serangan jaringan. Salah satu bentuk serangan jaringan yaitu adalah DOS atau Denial of Service. Kemudian, salah satu bentuk dari serangan DOS ini yaitu adalah slow HTTP DOS. Slow HTTP DOS ini akan membuat banyaknya permintaan HTTP sehingga akan membuat suatu layanan web menjadi terganggu lalu lintasnya. Dari latar belakang tersebut, timbullah rumusan masalah yang akan kami susun. Yang pertama ada bagaimana pengaruh serangan slow HTTP DOS terhadap performa dan ketersediaan layanan web. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas alat pengujian slow HTTP test dalam mengidentifikasi kerentanan server terhadap serangan slow HTTP DOS. Dan yang ketiga adalah apa saja strategi mitigasi yang efektif untuk meningkatkan ketahanan server web terhadap serangan slow HTTP DOS. Dari latar belakang dan juga rumusan masalah, tujuan dilakukannya proyek ini yang pertama menganalisis dampak serangan slow HTTP DOS terhadap performa dan ketersediaan layanan web, menilai efektivitas alat pengujian slow HTTP test dalam mendeteksi kerentanan server terhadap serangan slow HTTP DOS, meneliti strategi mitigasi yang efektif untuk meningkatkan ketahanan server web terhadap serangan slow HTTP DOS. Dan manfaat yang kami harapkan dari pengerjaan proyek ini yang pertama ada memberikan wawasan mendalam tentang mekanisme serangan slow HTTP DOS dan dampaknya terhadap layanan web. Yang kedua, menyediakan parameter untuk mengukur kerentanan server sehingga memungkinkan deteksi dan penanganan dini terhadap potensi serangan. Dan yang ketiga, menyusun strategi mitigasi untuk meningkatkan keamanan server web terhadap serangan slow HTTP DOS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Antonio. Baik. Di sini ada denial of service. Denial of service atau DOS merupakan salah satu bentuk serangan siber yang bertujuan untuk membuat sebuah layanan, jaringan, atau sumber daya sistem menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah, dengan cara membanjiri sistem dengan lalu lintas yang berlebihan atau menyebabkan kegagalan sistem. Serangan DOS dapat membuat layanan internet tidak dapat diakses oleh pengguna yang dimaksudkan dengan mengganggu operasi normal server, layanan, atau infrastruktur jaringan, menurut Wicaksono dan Suartana 2023. Di selanjutnya ada slow HTTP DOS. Serangan slow HTTP adalah jenis serangan denial of service atau DOS yang menargetkan server web dengan menggunakan permintaan HTTP yang tidak lengkap atau lambat untuk menghabiskan sumber daya server. Serangan ini memanfaatkan sifat protokol HTTP untuk membuka banyak koneksi ke server tanpa menyelesaikan permintaan tersebut, sehingga menyebabkan server menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang sah. Tujuannya adalah untuk menjaga koneksi terbuka selama mungkin, sehingga menghabiskan sumber daya seperti server seperti memori dan CPU, menurut Arman 2020. Slow HTTP Test. Slow HTTP Test adalah alat open source yang dirancang untuk menguji kerentanan server web terhadap serangan slow HTTP. Alat ini mensimulasikan berbagai jenis serangan slow HTTP seperti slow loris, slow post, dan slow read untuk mengidentifikasinya bagaimana server menangani koneksi yang lambat dan permintaan yang tidak lengkap. Slow HTTP Test bekerja dengan mengirimkan permintaan HTTP yang sangat lambat ke server target, baik dengan memperlambat pengiriman header atau body, maupun dengan memperlambat proses penerimaan data dari server, menurut Sumar 2024. Sumber daya yang dipakai pada proyek kali ini yaitu pertama ada komputer atau PC, yang kedua koneksi internet, ketiga virtual machine yaitu Kali Linux, keempat ada tool slow HTTP test, dan kelima ada web target.
Di sini ada skema jaringannya di mana attacker menyerang web server target menggunakan internet. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Givari. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan eksperimental dengan tujuan utama untuk mendalami pengalaman, persepsi, dan pandangan mahasiswa terhadap peristiwa atau fenomena yang diamati. Fokus utamanya adalah pada pengaruh yang disebabkan oleh serangan denial of service atau DOS, khususnya serangan slow HTTP DOS. Lalu untuk pengumpulan dan analisa data ini, pengumpulan data akan dilakukan menggunakan alat yang disebut slow HTTP test untuk mensimulasikan serangan slow HTTP DOS terhadap layanan web yang dituju. Data akan dikumpulkan selama serangan berlangsung dan dianalisis mengenai waktu respon server, kecepatan pemrosesan permintaan, dan tingkat ketersediaan layanan. Nah, ada hasil dan pembahasan dari proyek kali ini. Gambar di samping ini menunjukkan hasil saat tes baru saja dimulai atau dalam 0 second. Status awal menunjukkan bahwa tidak ada koneksi yang aktif atau pending dan layanan web masih tersedia sepenuhnya. Ditunjukkan dengan status yes, lalu visualisasi dari Ether App juga menunjukkan lalu lintas jaringan yang rendah atau normal tanpa adanya tanda-tanda beban tinggi atau masalah pada server. Lalu yang selanjutnya juga, gambar di samping ini diambil setelah 171 detik pada 23 Mei. Saat itu terdapat 27 koneksi pending, 4.973 koneksi tertutup, dan layanan web tidak tersedia. Yang dimana ini menunjukkan bahwa server tidak mampu menangani beban serangan slow HTTP DOS, terbukti dengan tidak dapat diaksesnya domain yang diuji. Tes berakhir dengan pesan no open connection left, dan hasil tes disimpan dalam file slow HTTP CSV dan slow HTTP HTML. Nah, di sini kami melakukan dua pengujian. Yang pertama tadi sebenarnya ada di slow HTTP yang .html, tapi ini yang barunya. Gambar menunjukkan hasil tes serangan slow HTTP DOS terhadap server hydrolevy.foxlose.my.id yang tes menggunakan 5.000 koneksi GET dengan header content length 4.096, interval data 10 detik, dan durasi 240 detik. Grafik tersebut menunjukkan koneksi tertutup meningkat, koneksi pending menurun, dan koneksi aktif fluktuatif lalu turun drastis, yang dimana layanan menjadi tidak tersedia dan menandakan server tidak mampu menangani serangan, dengan tes berhenti sekitar 170 detik setelah semua koneksi tertutup. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan, berdasarkan simulasi serangan terhadap server hydrolevy.foxlose.my.id, ditemukan bahwa serangan slow HTTP DOS dapat menurunkan performa server, meningkatkan tingkat error, dan menyebabkan overload, yang berujung pada kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional. Lalu yang kedua, slow HTTP test efektif mendeteksi kerentanan server terhadap serangan ini yang menjadikannya alat penting dalam pengujian keamanan. Yang ketiga, strategi mitigasi yang disarankan meliputi peningkatan kapasitas server, implementasi solusi anti-DOS, edukasi keamanan internet, dan rencana pemulihan bencana. Hasil simulasi juga menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran tentang keamanan cyber untuk melindungi infrastruktur server dan memastikan kelancaran layanan web. Saya akan kembalikan ke Tiara. Baiklah, dari pengerjaan proyek tersebut, beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan penelitian selanjutnya. Yang pertama adalah melakukan studi perbandingan antara slow HTTP test dan alat pengujian serangan DOS lainnya untuk menentukan kelebihan dan kekurangan masing-masing alat. Yang kedua, menguji dampak serangan slow HTTP DOS dan efektivitas strategi mitigasi di berbagai lingkungan server, seperti cloud, on-premise, dan juga hybrid. Hal ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai konfigurasi server merespons serangan dan mitigasi yang diterapkan. Kemudian, melakukan simulasi serangan slow HTTP DOS dalam skala besar untuk memahami batas-batas kemampuan mitigasi dan deteksi saat menghadapi serangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.